Hai, ketemu lagi dengan saya di channel saya. Kembali di sesi Android Studio. Nah, di sesi Android Studio kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan kalkulator sederhana. Berarti kita mau masuki materi debugger ya, berarti. Nah, cara buat kalkulator sederhana itu gimana? Yang nanti kita perlukan adalah nanti paling membuat formnya, bottomnya, sama menginisialisasikan bottom dan ya mungkin ada get stringnya untuk memanggil dan itulah intinya. Ya, langsung saja kita buka Android Studio-nya. Lalu kita start a new Android project. Kita bikin project baru. Jangan lupa kita pilih empty activity. Di next, name-nya kita bikin namanya kalkulator sederhana. Lalu bahasanya Java, minimum SDK-nya ya bener lollipop aja 5.1 finish. Tunggu, dia akan membuatkan sebuah layoutnya. Oke, ini sudah selesai proses pembuatannya. Sekali lagi sini ada Java, REST, manifest. Oke, di sini kita akan membuat sebuah kalkulator. Berarti kita akan membuat layoutnya dulu di activity main. Nah, ini kita bisa menggunakan 3 mode, mau pakai desain, split, atau code. Tapi biasanya aku pakai split aja biar kita bisa ngedesain kodenya dan juga bisa ngelihat hasilnya. Ini kita set bar, kita tutup dulu projectnya, kita agak zoom dikit. Nah, ini dia masih hello world. Karena masih hello world, ini kita hapus saja teksnya. Kita hapus, lalu ini kita enter dikit karena kan nih biar rapi. Lalu Android construct layoutnya ini kita hapus, kita ganti relative layout. Atau enggak biarkan gini aja ya nggak apa-apa ya. Gini aja. Atau enggak linear aja ya, kita bikin linear aja. Bebas sih. Ini kita bikin linear aja deh. Linear layout. Jangan lupa kalau linear layout orientationnya apa? Orientation itu adalah dia mau mengarah horizontal atau vertikal. Nah, ini kita pakai vertikal aja biar nanti ke bawah. Oke, setelah itu kita setting aja paddingnya atau marginnya aja. Margin right-nya kita setting 16 decipixel. Terus margin left-nya juga kita kasih 16 decipixel biar rapi. Oke, ini kan biar rapi. Lalu margin top-nya juga kita kasih 16 megapiksel decipixel. Lalu margin bottomnya biarkan aja ya, margin bottomnya dah gini. Jadi dia ada kebentukan, dia ada sela-selanya marginnya. Oke, setelah itu yang pertama kita akan membuat sebuah formnya. Karena kalau dalam kalkulator tuh ada form yaitu angka 1 sama angka 2. Ini masih sederhana aja, berarti angka 1 sama angka 2. Berarti kita bikin apa nih? Kalau mengisi info. Berarti kita bikin apa? Bikin edit text, wrap atau Mac. Ayo. Wrap atau Mac. Kita bikin wrap aja semua. Atau enggak Mac aja lah, apalah. Width-nya Mac aja. Mac parent. Nah, nih. Ini web content. Jangan lupa ditutup. Lalu kita kasih ID. ID-nya adalah angka 1. Lalu kita kasih hint. Hint itu apa? Hint itu adalah tulisan dalamnya. Berarti kita kasih tulisan angka 1. Nah, dia akan muncul seperti ini. Habis itu apalagi ya? Kita kasih margin bottom biar antara form atas sama form yang kedua itu ada jaraknya. Kita kasih 5 decipixel aja. Nanti kok coba kita lihat. Habis itu kita copy aja ini karena kita dua form. Kita copy, kita pastelkan di bawah. Seperti ini. Oke, dia udah jaraknya. Lalu angka ID yang kedua ini
Nah, form kedua ini kita ganti angka 2 ID-nya. Lalu hint-nya juga kita ganti angka 2. Nah, jadi kayak gini. Terus kurang apa nih? Nah, ini kita kasih reket dikit aja. Berarti kita kasih margin right-nya. Kita kasih margin right-nya setiap formnya itu misalnya 30 dp. Nah, biar agak ke sini. Lalu kita copy aja margin right-nya, kita kasihkan yang ke form yang kedua atau angka kedua. Nah, seperti ini. Udah jadi ini. Lalu habis itu kita bikin bottom-nya. Ya, kita bikin bottom-nya. Jadi kita bikin bottom-nya. Nanti kita bottom-nya ada apa aja? Kita misalnya mau tambah, kurang, bagi, sama kali. Nah, berarti bottom-nya ada 4. Kalau gitu, kita bisa menggunakan relative layout. Jadi nanti kita tumpuk-tumpuk jadi 4 biar sederhana. Kita bisa pakai relative layout. Lalu width-nya kita kasih max. Lalu height-nya kita kasih wrap. Nah, seperti ini. Setelah itu kita baru bikin bottom-nya. Kita bikin bottom-nya, width-nya kita kasih wrap content. Nah, jadi seperti ini kan. Lalu kita tutup. Kita kasih margin left-nya. Biar ada marginnya. Margin left-nya adalah kita kasih 2 dp aja. Lalu kita kasih margin bottom biar ada pembatas ke bawahnya itu seperti tadi ini. Margin bottomnya sekitar 5 dpixel. Setelah itu kita jangan lupa kasih ID-nya ya. ID untuk memanggil di main activity-nya. Kita kasih ID namanya btn. Btn apa? Btn tambah ya, misalnya ini tambah dulu. Tambah. Lalu kita kasih teks. Kita kasih tahu ini apa, bottom apa. Berarti kita kasih teks, Android teks. Kita mau ngasih plus misalnya. Nah, gini. Ya. Setelah itu apalagi nih? Kita bikin on click-nya. Karena nanti kita inisialisasi di sini, ya. Tapi kita bisa menggunakan implementasi on click listener. Berarti kita nggak usah bikin on click-nya di sini. Nanti kita pakai permisalan switch gitu. Bisa. Tapi kalau mau pakai on click, ya kita coba aja nggak apa-apa. Kita pakai permisalan on click listener aja ya, biar cepet. Oke, sudah di plus. Habis itu kita bikin bottom yang kedua. Kita bikin bottom yang kedua. Kita copy, kita pastelkan. Nah, oke, ini ID-nya kita ganti jadi bottom apa nih? Bottom kurang, berarti ya. Bottom kurang. Berarti teksnya kita kasih min, karena kan kurang ya. Oke, ini kan masih numpuk ya. Berarti kita kasih namanya layout below. Berarti di bawahnya atau setelahnya. Berarti Android layout below ID apa nih? Kita mau bawahnya bottom tambah. Berarti btn tambah. Nah, seperti ini. Maka akan terbentuk. Oke. Habis itu baru bottom yang ketiga. Bottom yang ketiga adalah kita copy aja. Kita pastelkan. Kita berarti ini apa? Bottom yang ketiga adalah bottom kali ya, misalnya bottom kali. Nah, setelah itu karena kita mau ngasih ke right, ke sampingnya sini, ke sampingnya minusnya ini, berarti kita kasih apa? Kasih layout to right of. Right of apa? Setelah apa? Setelah minus, berarti btn kurang. Nah, dia akan nyamping. Kita ganti ini jadi kali. Oke. Lalu habis itu bottom yang terakhir adalah bagi. Kita copy lagi. Kita pastelkan. btn kali kita ganti jadi btn bagi. Ya. Karena dia di atas ini, berarti kita nggak usah kasih below. Ini kita hapus. Tapi kita ganti dengan itu. Nah, ini sudah nggak usah ding, sudah langsung
Nah, kita push dia langsung udah muncul. Ya, maka layoutnya seperti ini. Ya, ini tak ganti dulu. Tadi ini bagi ya. Button bagi berarti teksnya ini bagi. Bagi enaknya ini simbolnya apa enaknya? Bagi. Atau gini. Jangan jelek, gini aja. Bagi. Dah, gitu aja. Beda sendiri, gak apa-apa. Oke, ini bottomnya udah dibikin. Ada bottom bagi kali ini kalinya kecil aja deh, biar rapi. Terus ada bottom kurang dan tambah. Nah, selanjutnya kita bikin hasil. Hasilnya kita mau naruh di bawahnya bottom ini, berarti setelah di relative layoutnya ini. Ya, berarti kita kasih text view. Text view kita kasih apa nih? Enaknya web content atau make parent. Kita kasih biasa saja, make parent web content. Kita coba-coba aja. Nah, oke. Habis itu kita kasih teks. Teksnya misalnya hasil. Emang hasilnya. Nah, ini hasilnya udah keluar. Berarti hasilnya akan keluar di sini atau enggak? Ini kita kasih tanda aja. Ini buat judul. Paham? Ini buat judulnya aja. Jadi hasil titik 2. Nah, gini, hasil titik 2. Lalu ini kita kasih ID aja buat nanti kita kasih below. Atau nggak usah kasih below juga nggak apa-apa sih. Nggak usah aja ya. Kita gini aja. Habis itu kita kasih stylenya untuk tagnya. Berarti tag style atau tag size dulu aja. Tag size-nya kita besarin menjadi 18. 18 TP. Lalu tag style-nya kita kasih bold biar tebel. Nah, terus text color-nya kita kasih color warna hitam. Kalau hitam berarti apa? 00 kah? Ini putih. FF. Oh, berarti 000. Nah, berarti 000. Bener. Text color hitam. Nah, ini hasil. Lalu hasil yang sebenarnya di mana? Kita copyin, kita taruh di bawah hasilnya ini tadi. Di teksnya ini. Oke. Jadi yang ini kita copy aja, text view-nya kita copy, kita pastel. Nah, dia akan ke bawah sini. Kita kasih misalnya 0 ya. 0 aja nggak apa-apa. Misalnya ini 0. Lalu kita nggak usah kasih text style-nya biar nggak usah tebel. Terus kita kasih ID-nya karena ini nanti berubah-ubah sesuai dengan hasilnya. Berarti kita kasih ID-nya. ID-nya adalah hasil. Nah, seperti ini, hasil. Setelah itu, ini ada yang error, kenapa ini? Oh, sudah nggak error. Kita kasih margin top-nya, biar ada jarak dari atas sama si kata-kata hasil ini, kalimat hasil ini. Kita kasih margin top-nya misalnya 5. Nah, kita kasih 5 aja di si pixel. Oke, udah jadi layoutnya maksudnya. Nah, setelah itu kita main activity, ke main activity. Kita buka main activity-nya. Kita lihat ini public class-nya, main activity. Lalu kita bisa ada dua cara tadi. Dengan cara on click listener atau kita menggunakan on click pada setiap bottomnya tadi sini. Nah, tinggal kita mau pakai apa gitu. Lebih enak gini aja deh. Kita menggunakan itu aja, on click aja biar cepet gitu ya. Biar cepet kita bikin on click aja. Berarti di setiap bottom ini, bottom tambah, kurang, kali, bagi, kita tambahkan on click. Biar nanti dia membuatkan di main activity sini. Ya. Nah, berarti di sini kita tambahin on click. Nah, nih Android on click, kita kasih nama btn tambah. Oke, karena dia masih merah. Kenapa merah? Karena dia belum dibuatkan di sini, di main activity. Nah, kita bantu buatkan dengan cara Alt, Enter. Nah, kita pilih create button in main activity. Nah, dia sudah tambah. Lalu kita kasih lagi di bawah sini yang kurang. Berarti on click apa? On click btn kurang. Jangan lupa kita buatkan. Nah, di situ yang kali juga berarti
on click ptn kali. Nah, kebuat. Lalu yang terakhir adalah bagi, berarti ptn on click ptn bagi. Oke. Alt enter create ptn main activity. Nah, ini sudah. Dia sudah on click-nya sudah diinisialisasikan. Baru kita bikin atributnya. Buat atribut di atas override-nya ini. Biasa aturan Java tuh seperti itu. Nah, kita karena ada private, public, atau nggak ada. Nah, di sini karena kita nggak pindah atau mengirim data ke activity lain, kita bisa menggunakan private ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan private. Private apa? Yang pertama, dia di sini kita akan memprivatein, enggak private sih, tapi ingin menginisialisasikan apa aja. Yang pertama adalah angka 1 dan angka 2. Value-nya si form ini. Nah, name kalau di PHP atau di HTML namanya name. Angka 1 dan angka 2. Nah, berarti kita pakainya edit text. Dan yang kedua adalah apa lagi? Adalah hasil. Ya. Hasilnya ini juga berupa text view. Nih. Si text view ini, hasil ini berupa text view. Berarti kita ada dua, yaitu edit text sama text view. Bottomnya kok enggak, Kakak? Kenapa enggak? Karena bottomnya sudah kita inisialisasikan di sini. Tadi on click-nya sini, jadi nggak usah. Oke, langsung aja. Berarti private yang pertama kita adalah edit text. Edit text apa? Edit text angka 1, angka 2. Bener kan angka ya udah. Koma. Yang kedua adalah private. Habis edit text tadi ya, terus itu text view. Private text view apa? Text view hasil. Titik koma. Ya. Habis itu karena dia angka ini tuh bisa berupa float, bisa ya kita bisa ada koma, ada genap, ganjil atau desimal. Nah, kita menggunakan float ya. Berarti kita inisialisasikan mereka itu angka-angka dan hasil itu berupa float. Nah, berarti kita kasih private lagi, nggak apa-apa. Private float apa aja? Yaitu angka 1, angka 2, hasil. Gitu, Oke. Oke, ini kenapa? Oh, sorry. Kita gini aja lah. A1, A2, ini HSL, hasil. Ini floatnya ini untuk menginisialisasikan di tambah-tambahannya nanti. Gitu. Oke, setelah itu baru kita membuat atau mengambil nilai dari view tadi. Dari sini, dari activity main ini kita ambil nilainya. Kita find by ID-nya. Di bawah set content view sini. Nah, berarti yang pertama tadi apa? Kita mengambil apa? Yaitu angka 1 sama dengan find view by ID r.id titik angka 1 titik koma. Yang kedua, angka 2 sama dengan find view by ID rid titik angka 2. Oke, koma, titik koma. Yang ketiga adalah hasil. Hasil sama dengan find view by ID rid titik hasil. Titik koma. Oke. Ini kita sudah mengambil nilai dari view-nya. Setelah itu kita isi kode masing-masing tombol ini. Kita ngisi kodenya ini. Ya. Kita isi masing-masing menggunakan ini. Di sini kita isi dengan operasi matematika sesuai yang namanya. Tambah ya berarti tambah, kurang ya berarti kurang, kali ya kali, bagi ya bagi. Ya. Habis itu berarti caranya kita pakai try aja. Berarti try, kurung buka, kurung tutup, kurung kerawal ya pakainya ya. Kurung kerawal, habis itu ambil value-nya dari view-nya itu tadi. Ya, berarti yang pertama adalah tadi kan ini kita pakai bentuk float ya. Tadi kita sudah menginisialisasikan di A1, A2-nya ya. Dan berarti A1 sama dengan atau angka 1 tadi. Terus kita ambil yang dari view-nya berarti float
karena ini berbentuk float, pairs float. Habis itu baru angka 1 get text titik to string titik koma. Nah, habis itu yang kedua adalah A2 sama dengan float titik pairs float angka 2 titik get text titik to string, sama kayak atas gitu. Yang ketiga adalah hasil. Nah, ini baru hasilnya nih. Berarti HSL. Kenapa HSL? Ini karena HSL ini floatnya, hasilnya sama dengan baru ini operasi matematikanya. A1 tadi angka pertama ditambah A2. Ya kan? Nah, A2. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, baru kita panggil, kita kirim value-nya ini ke view-nya, ke activity main-nya dengan cara hasil, tadi kan namanya hasil titik set text. Set text itu berarti kita ngirim teksnya itu ke apa namanya, ke view-nya. Berupa apa? Tadi kan berupa float titik to string. Apa yang mau dikirimin? Yaitu HSL. Nah, selesai. Ini masih merah. Kenapa masih merah? Titik koma mungkin? Oh, bukan titik koma. Oke, kenapa masih merah? Karena ada try, ada cat. Nah, dia kan ada try, ada cat, jangan lupa. Lalu cat apa? Jika misalnya number formatnya itu salah atau error, berarti number format exception itu atau error, ya berarti dia akan apa? Dia akan log, membuat log sendiri. Log jika pesannya error gitu, atau enggak berarti woi error, name-nya woi format lu error gitu ya, formatmu error. Nah gitu, nanti akan mengirimkan pesan seperti ini plus nya atau errornya itu apa, titik koma. Oke, yang pertama jadi. Nah, tinggal kita copy pastekan ini codingannya ini, try sama cat-nya ini kita copy, kita pastelkan ke bottom bawahnya, kurang, kali, dan bagi. Oke, kita pastelkan, baru kita ganti aja plusnya ini menjadi min. Ya. Seperti itu. Ini cat-nya kenapa salah? Kurang try-nya. Nah, ini kurang try-nya. Nah, sip. Ada error kan? Nah, ini kurang kan, tadi sudah dikurangkan, ini kelihatan kurang. Nah, habis itu kita kali. Jadi kita pastelkan lagi. Oh, malah ini. Copy, kita pastelkan. Oke. Ini kali berarti ini kali. Kalau kali dalam Java itu berarti bintang ya. Lalu ini bagi berarti ini bagi. Garis miring itu. Oke, ini udah jadi. Sekarang kita coba ya, kita runkan. Sekali lagi kalau kamu menggunakan HP, nah nanti di sini akan muncul nama HP kalian. Di situ run. Nah, ini udah jadi. Coba kita masukkan misalnya angka 10. Angka kedua adalah 20. Kita tambahkan. Nah, hasilnya keluar 30. Misalnya kita bagi, berarti kita bagi. Nah, benar. 0,5. Benar, maksud 0,5 sih, 10 bagi 20. Iyalah 0,5 benar. Lalu kita kurangin. Nah, min 10. Benar kan? Lalu kita kali 10 kali 20 adalah 200. Nah, benar. Untuk kalian tahu, kenapa tadi kita pakai float? Agar, ini ada koma kan? Kalau misalnya ada koma, misalnya tadi ya, misalnya 1 bagi 20. Nah, dia ada bentuk koma ini. Ini kan float atau bentuk desimal. Nanti kalau kita pakainya integer, nanti nggak ada komanya. Nanti malah gak genah gitu. Nah, gitu. Untuk pembuatan kalkulator sederhananya. Mudah kan? Mudah banget. Pokoknya intinya kalian
hanya membutuhkan operasi matematika sederhana dan membutuhkan ya intinya pemanggilan bottomnya dan lain-lainnya, pemanggilan metode. Ya, oke. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk cara pembuatan kalkulator sederhana. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kita sama-sama belajar di sini. Jangan lupa like dan subscribe untuk melihat atau mengikuti video tentang yang lainnya. Ada GIS atau PHP atau yang lainnya masih ada. Lalu jangan lupa share agar video ini bermanfaat. Oke, mungkin dari saya sekian dan malam. Sampai ketemu di video yang lainnya. Dadah.